Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafsatila Safia Tenaga dan teman saya Anwar tadi. Kami dari Fakultas Ilmu Kesehatan PTN Jakarta jurusan Keperawatan. Di sini kami mau melakukan edukasi kepada anak ibu ya ibu. Nama anak siapa? Nama siapa? Namanya ibu jangan ibu. Saya Ibu Arsina. Berdasarkan informasi yang saya dengar ya ibu dari teman-teman saya bahwa anak ibu ini berumur 5 tahun, benar ibu? Iya betul. Benar nggak? Oke benar. Baik ibu, di sini saya akan kontrak waktu di mana saya akan melakukan edukasi ini sekitar 15 menit ke depan. Apa ibu bersedia? Ibu bersedia nggak? Insya Allah bersedia. Oke ibu. Jadi di sini kami mau melakukan perbincangan di mana kami akan melakukan perkembangan dan perilaku anak yang normal dan juga meningkatkan cara mempersiapkan tumbuh kembang anak yang notabene anak prasekolah. Ini ingin menanyakan seputar di mana waktu ibu hamil pipa itu ibu sering rutin nggak ke ngecek kandungan gitu? Alhamdulillah rutin sesuai anjuran dari dokter. Ya alhamdulillah ya ibu. Kalau itu untuk pemberian ASI, kira-kira pipa dikasih ASI itu dari berhentinya di umur berapa ya? Setahun lebih, setahun setengah. Oke. Kan kalau misalnya di anjuran dokter tuh kayak di umur 2 tahun ya? 2 tahun, gitu, iya betul. Berarti nggak apa-apa karena pipa juga Disambung punya adik. formula. Oh punya adik ya? Punya. Oke. Saya juga izin bertanya kembali di mana pernah nggak sih pipa itu kayak kalau bereaksi sama teman-temannya itu kayak malu-malu atau senang atau suka juga sama bersosialisasi kalau lagi main gitu? Malu-malu mungkin ada kalau misalnya kayak yang baru kenal gitu kan. Tapi kalau yang udah terbiasa ya udah ini lagi udah seperti yang anak yang lainnya lah. Oke. Seperti itu. Baik ibu. Lalu biasanya kalau si Ade itu di lingkungannya sering bersosialisasi juga nggak sih sama yang sebaya kayak main sama temen-temen yang lain gitu? Sering juga, dia anaknya pemberani. Pemberani nggak? Kita pemberani nggak? Enggak. Oke. Kalau Pipa dalam berbicara itu udah jelas belum sih Bu? Masih ada sih sedikit yang belum jelas lah. Ya maklum lah umur segitu kadang-kadang masih ada yang belum jelas. Iya benar Ibu. Nah, lalu biasanya kalau dia lagi berantem sama temen-temennya itu kayak konfliknya itu kayak marah-marah cuman omongan atau didorong atau kayak gimana Ibu konfliknya itu? Biasanya dia marah-marah teriak-teriak kayak nenek-nenek. Teriak ya. Terus teriak ya kalau marah-marah. Oke. Untuk Adi udah bisa membaca atau menghitung belum, mengenal angka gitu? Mengenal angka sudah sebagian ya, tapi sampai semua belum, hanya beberapa saja karena dia kan belum TK. Oh iya. Iya, belum masuk ke TK. Tapi ya, beberapa sudah sudah ada. diajari tentang angka-angka gitu. Ada, sudah. Oke. Apa kalau Pipa kalau di rumah suka ngebantuin ibu nggak sih kayak ngebersihin atau apa gitu, ngebantu-bantu di rumah? Kalau anak perempuan biasanya walaupun masih kecil dia suka ada pengen meniru ibunya ya. Iya. Jadi kadang-kadang ada gitu. Misalnya bawain piring kotor kayak gitu kan ke dapur kayak gitu seperti itu. Oke, baik Ibu. Saya izin bertanya kembali. Ibu sama Bapak pekerjaannya apa ya? Kalau boleh tahu gitu. Oh, ibu rumah tangga, ngurus anak ya. Iya. Kalau bapaknya?
bapaknya penjual kue. Oke. Oke. Kayak kalau misalnya si Ade nih lagi komunikasi aktif, terus kalau komunikasinya itu sering marah-marah, cara ibu mengatasinya itu kayak gimana? Yang jelas memang kita harus sabar ya kan, yang namanya anak kecil, ya namanya orang tua walaupun anak kecil kadang mungkin ada emosi, ada walaupun orang tua, tapi kita harus tetap dengan penuh dengan kesabaran. Untuk lingkungannya Pipa tuh kayak bisa nggak, ada nggak sih yang buat Pipa jadi lebih baik gitu, di lingkungan gitu, teman-temannya membuat hal positif buat Pipa? Ada juga, ada juga. Oke. Selanjutnya mungkin teman saya akan bertanya ya. Jadi selanjutnya kan dari pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan, saya tuh menyimpulkan kalau Pak ini tuh dia masuk ke dalam tahapan persiapan peningkatan perkembangan anak prasekolah. Betul. Nah, jadi dia tuh sehat, cuman memang ada hal-hal yang ibu perlu perhatikan agar perkembangannya ini makin optimal lagi. Berikut ini ada poster ibu yang satu. Jadi tujuan kami seperti yang tadi udah dijelaskan, kalau di sini tuh saya ingin mengedukasi ibu gimana sih caranya biar pertumbuhan si adik ini jadi makin optimal. Jadi kita bahas sama-sama ya Bu. Pertama itu ada cara mengembangkan keterampilan adaptasi dan psikososial. Jadi kita tuh memberikan kesempatan biar dia bisa bermain, bisa mengikuti, pokoknya kayak biasa anak-anaknya itu kayak berkomunikasi dengan anak-anak lain, terus kayak mengikuti perlombaan gitu kalau anak-anak suka saing-saing gitu. Iya. Lalu kita juga bisa yang kedua yaitu adalah mengembangkan cara mengembangkan kecerdasannya dengan cara mengenalkan benda-benda, misalnya ini bendanya ini adalah piring gitu, terus kayak warnanya kayak ini disebutkan kayak ini warna apa, terus huruf, angka, terus kita juga bisa melatih baca dan gambar dengan cara kayak mungkin buku-buku bergambar dongeng-dongeng itu bisa diterapkan. Terus kita juga bisa menggali imajinasinya dengan kayak kasih kertas gambar dan pensil warna atau pulpen itu bisa biar dia menggambar dengan imajinasi. Ya. Lalu yang terakhir itu cara mengembangkan nilai dan moral dan moralnya. Jadi kita tuh harus menanamkan nilai-nilai agama, budaya, pokoknya nilai-nilai yang baik kepada si adik ini biar adiknya ini nggak kemana-mana gitu. Sama tukang pelatihan aja ke adiknya. Dek, ya. Kamu mau gambar nggak sama aku? Kurang lebihnya mohon maaf ibu dari edukasi kami. Makasih juga udah mau hadir. Sama-sama.